Paham tidak? Jadi sekarang Islam diarab-arabin. Bukan Islam aja diarab-arabin, jilbabnya ibu-ibu juga diarab-arabin. Ibu-ibu mau ngapain pakai jilbab? Itu pakaian Arab, itu budaya Arab, itu tradisi Arab. Mau ngapain? Kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab. Ambil Islam, buang Arabnya. Jadi kalau ibu-ibu jadi orang Islam jangan pakai jilbab, buang jilbabnya, pakai itu budaya kita. Syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh, para kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, rahimakumullah. Kita sama berharap pertemuan kita pada kesempatan hari yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan semoga radio maupun televisi Rasil yang pada hari ini menjadi wasilah bagi kita semua sehingga bisa bersilaturahim, semoga dijadikan oleh Allah sebagai bagian daripada media Islam yang selalu menyatukan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Satu kebahagiaan bagi saya pada hari ini bersama akhina Al-Fadil Sayyidil Mahbub Al-Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Begitu juga kepada seluruh pengurus daripada yaitu radio maupun televisi Rasil. Di sini ada Pak Farid, ada Kang Angga, dan ada Ustadz Heri Nurdi tadi sudah menyampaikan beberapa tausiahnya serta yang lainnya, tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa mahabbah kita kepada mereka. Nah baiklah, sesuai dengan moto TV dan radio Rasil selama ini untuk menuju Islam yang satu, yang selalu berjuang lewat acaranya untuk menyatukan umat Islam. Dan hari ini pun judul dialognya juga tentang persatuan Islam. Nah saya ingatkan ibadallah, kita punya semangat begitu tinggi untuk bersatu, alhamdulillah. Tapi jangan lupa bahwa untuk bersatu itu ada tantangan dan ada rintangan. Nah karena itu kita harus merapatkan barisan dalam rangka untuk menghadapi segala tantangan dan rintangan. Ingat akan amanat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 200. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah menyerukan hamba-hambanya yang beriman bin nida'il habib, dengan seruan yang penuh kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu kalimat wahai orang-orang yang beriman itu disebut an-nida'ul habib, seruan yang penuh kasih sayang. Artinya melalui seruan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan cinta kasih dan kasih sayangnya kepada orang yang beriman. Setelah itu Allah perintahkan, yang pertama yang diperintahkan oleh Allah adalah isbiru, sabarlah kamu. Jadi kita disuruh sabar dalam berjuang. Jadi tidak terburu-buru,
tidak tergesa-gesa, karena terburu-buru itu al-ajalatu minas syaitan. Keterburu-buruan itu merupakan bagian daripada syaitan, dan itu merupakan pangkal daripada kegagalan. Nah, yang kedua yang Allah nyatakan wasabiru. Jadi pengertian wasabiru yaitu musabarah, kita diminta untuk lebih menguatkan kesabaran kita. Atau dengan kata lain, kita diminta sabar dan tegar. Sabar dalam berjuang, dan juga harus tegar untuk menghadapi segala tantangan. Karena perjuangan itu tidak ringan. Akan ada ancaman, akan ada intimidasi, akan ada teror, sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya kata Allah warabitu, yaitu kita diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan, untuk selalu menjaga diri dari segala kemungkinan serangan musuh, saudara. Makanya umat Islam yang ada di Thagar perbatasan, saudara, yang ditugaskan untuk menjaga dalam medan perang di perbatasan negeri Islam jangan sampai diserang, itu disebut murabatah, saudara. Jadi diminta supaya mereka selalu siaga, tidak boleh lengah. Nah, tapi jangan lupa perintah Allah kita untuk sabar, untuk tegar, untuk selalu siaga, ini harus berdiri atas dasar wattaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Nah, pengertian yang bisa kita ambil, tidak ada artinya kesabaran, ketegaran dan kesiagaan kita kalau tidak berdiri atas dasar takwa kepada Allah. Dan ingat, sehebat apapun sabar dan tegar kita, sebesar apapun kekuatan kita, sehebat apapun juga kita punya kewaspadaan dan kesiagaan, tidak akan pernah ada artinya tanpa pertolongan Allah. Walaupun kita kuat, musuh lemah, belum tentu kita menang kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah. Tapi selemah apapun kekuatan kita, saudara, walaupun kita tidak punya kekuatan yang besar, sementara musuh punya kekuatan begitu hebat, manakala pertolongan Allah menyertai kita, saudara, maka kelemahan kita akan berubah menjadi kekuatan. Dan kebesaran musuh, saudara, tidak akan pernah mampu untuk merobohkan perjuangan kita. Karena pada hakikatnya segala daya upaya dan kekuatan hanya milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Makanya, saudara, dalam rangka untuk kita meningkatkan kesabaran, ketegaran, kewaspadaan dan kesiagaan, dalam rangka kita merapatkan barisan, menyatukan setiap potensi, jangan lupa untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, ikuti perintah Allah, jalankan segala apa yang Allah perintahkan, jauhkan segala larangannya, kemudian memohon kepada Allah. Memohon, jangan lupa wasta'inu bis sabri wassalah. Mohonlah pertolongan Allah itu dengan sabar, dengan doa, saudara, karena itu yang akan menjadi kekuatan kita semua, insya Allah. Nah, kemudian yang tidak boleh kita lupa bahwa bersatu itu adalah perintah Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi pertama Allah perintahkan kita al-i'tisam bihablillah. Bagaimana kita berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu kepada aturan Allah, hukum Allah, syariat Allah yang tertuang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang telah disampaikan oleh Nabi dan para ahlul baitnya serta para sahabat dan para ulamanya. Jadi kita wajib bersatu di dalam iman, dalam ihsan, dalam Islam, dalam takwa, dalam kebajikan. Tidak boleh kita bercerai-berai. Yang kedua, ada mutafarruq, nggak boleh kita bercerai-berai, saudara. Nah, kenapa kita diperintahkan untuk bersatu, nggak boleh bercerai-berai? Sebab di dalam persatuan itu bukan hanya ada kekuatan, tapi juga ada keberkahan, saudara. Makanya Nabi kita mengatakan dalam hadisnya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Di mana Nabi mengatakan alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Kata Nabi, wajib atas kamu sekalian apa? Al jamaah, berjamaah, bersaudara, bersatu, gotong royong, bahu membahu. Kenapa? Nabi mengatakan fa inna yadallahi ma'al jamaah, sesungguhnya pertolongan Allah menyertai daripada kebersamaan dan persatuan. Ini yang saya mau garis bawahi ya ikhwah. Artinya manakala kita bersatu saudara, ada keberkahan dari Allah, ada pertolongan Allah. Jadi bersatu itu bukan hanya sumber kekuatan, tapi sumber keberkahan, sumber pertolongan Allah. Kalau kita bersatu, kita akan ditolong oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan akan diberikan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Maka itu saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap bersatu, siap bersaudara, siap bekerja sama? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, makanya kita wajib mensyukuri anugerah Allah. Allah memberikan anugerah kepada kita melalui aksi 411, melalui aksi 212. Saudara, tanpa kita sadari bagaimana Allah menggerakkan hati hamba-hambanya di negeri ini, mereka merapat dan bersatu dengan melepaskan fanatisme kepada kelompok dan golongannya. Saudara, ini yang selama ini selalu dikita-kitakan oleh Rasil, ini yang selama ini selalu diteriakkan, diserukan oleh Ustadz Hussein, dan ini yang selama ini selalu didakwakan oleh para habaib dan para ulama. Saudara, alhamdulillah, melalui gerakan 411 dan melalui gerakan 212 kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya waktu 212 aksi di Monas sana, saudara, umat Islam berkumpul, nggak ada yang nanya-nanya soal organisasi, saudara. Orang nggak nanya kamu dari NU, kamu dari Muhammadiyah, kamu dari FPI, kamu dari HTI, oh kamu dari PUI, kamu dari Persis, nggak ada. Datang kau Islam, aku Islam, kita datang sama-sama bela Islam. Betul? Betul. Maka itu saya tanya, waktu aksi 212, suasana kekeluargaan, suasana persatuan persaudaraan, indah tidak? Indah tidak? Indah tidak? Takbir. Bagi kita indah, bagi musuh menakutkan, saudara. Bagi kita indah, bagi musuh menakutkan. Makanya jangan kaget kalau kemudian ada kelompok di negeri ini menilai atau melihat bahwa aksi 411 dan 212 merupakan ancaman. Nah, jadi hati-hati Pak Bu ya, ini informasi yang saya mau sampaikan. Jadi mereka ini sudah gagal paham. Mereka sudah gagal paham. Jadi mereka gagal memahami tentang indahnya persaudaraan dan persatuan umat Islam. Padahal mereka ngakunya orang Islam juga. Nah, sehingga mereka melihat itu sebagai ancaman, saudara. Mulailah mereka mengorek-ngorek, cari persoalan supaya para tokoh-tokohnya dari aksi 411 maupun 212 bisa dipolisikan, bisa dikasuskan, bisa dilemahkan. Bahkan mereka membuat, saudara, stigma seolah-olah aksi 212 itu anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, dan itu mereka viralkan, saudara. Padahal kehadiran umat Islam di sana, saudara, sama sekali tidak ada urusan dengan urusan-urusan mau merusak Pancasila, merusak NKRI, merusak UUD 45, merusak Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan dengan bersatunya umat Islam yang ingin menegakkan hukum, tidak mau melanggar hukum, bahkan mereka datang dengan tertib, dengan akhlak, dengan santun. Saudara, tidak ada seorang non muslim pun yang mereka ganggu, bahkan rumput pun tidak ada yang terganggu. Itu menunjukkan bahwa mereka ingin menunjukkan sebagai warga negara yang baik, yang tunduk kepada hukum. Justru mereka tidak anti Pancasila, tidak anti UUD 45, tidak anti NKRI, dan tidak ingin merusak daripada Bhinneka Tunggal Ika. Betul? Tapi sumbuh pun kita berteriak begitu, tetap mereka nggak percaya. Mereka mengatakan, ini ada agenda rahasia di balik ini.
Ini ada hidden agenda kata mereka, saudara. Ini mengancam. Akhirnya mereka berusaha melakukan tipu daya untuk memperdayakan para ulama dan para habaib kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu singkat saja. Kalau ada yang menanyakan bagaimana kondisi saya dan kawan-kawan di Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI saat ini. Nah, ini kalau saya boleh umpamakan, saudara, ini kondisi kami saat ini oleh aparat. Itu kalau perlu setiap semut yang liwat ditanya, saudara, kamu diganggu gak sama Habib Rizik? Nah, kalau semut itu bisa ngomong, saya diganggu, digiring, lapor. Kondisinya begitu, saudara. Artinya dicari-cari dengan masalah ini, masalah itu, masalah anu, saudara. Pokoknya kita ngomong apa saja, saudara, akan mereka cari celah untuk bisa diperkarakan, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi apa kita perlu takut? Apa perlu kita mundur? Apa perlu kita berhenti berjuang? Enggak, saudara. Nah, baik, ada satu lagi keprihatinan kita, saudara. Nah, keprihatinan kita apa? Saking takutnya mereka dengan gerakan 411 dan 212, saudara, akhirnya mulai terungkap dari mulut-mulut mereka penistaan kepada Islam itu dengan lebih vulgar dan betul-betul sangat memprihatinkan. Bukan mereka sadar, bukan mereka insaf, bukan mereka taubat. Lo buktinya mana? Beberapa waktu yang lalu di televisi ada pidato seorang nenek-nenek, saudara. Kok ketawa? Ya orang kalau udah punya cucu kan nenek. Saya udah punya cucu kakek. Jadi Ustadz Husain kakek-kakek, saya kakek-kakek. Bukan menghina, emang benar. Nah, cuman ini nenek mungkin karena usianya sudah lanjut, mungkin pikun, terus mengatakan secara terbuka, kalau Anda mau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Loh, ini bukan fitnah, ada gak yang ngomong begitu? Ada yang ngomong begitu? Itu kalimat tidak tegak lurus. Mestinya kalimatnya diperbaiki. Kalau Anda mau jadi orang Islam, tidak boleh benci Arab. Itu amanat Nabi, saudara. Sampai Nabi mengatakan ahibbal Arab li salas, cintailah Arab karena 3 perkara. Li'anni Arabiyun, sebab aku nabimu adalah orang Arab. Wal Qur'anu Arabiyun, dan Al-Qur'anul Karim kitabmu juga dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab adalah lughatul jannah, lughah ahli jannah, bahasanya ahli surga. Nah, jadi bukan dibalik, kalau mau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab. Maksudnya apa? Ini urusannya nih, selesai dialog di Rasil, besok saya dilaporin lagi sama polisi. Habib Rizik telah menghina nenek-nenek. Pokoknya setiap ceramah dilaporin, setiap ceramah dilaporin. Kacau balau ini negeri, saudara. Saudara, saya beberapa waktu yang lalu pernah ceramah dan pernah diputar juga di Rasil, saudara. Ini memang ada gerakan sangat berbahaya sekali. Gerakan mengarab-arabkan Islam, mengarab-arabkan syariat, mengarab-arabkan aturan Allah dan Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih, saudara, tatkala ada profesor, doktor, tatkala ada orang yang disebut cendekiawan tega mengatakan Islam itu agama Arab, Islam itu agama pendatang, Islam itu bukan agama leluhur bangsa Indonesia. Sehingga kalau Islam itu mau diterima di Indonesia, maka Islam harus dinusantarakan. Ini bukan fitnah, ada yang ngomong begitu, saudara. Jawab jangan. Jawabnya panjang, urusannya nggak jadi dialog entar.
Kesian Kang Angga nggak ada kerjaan. Jawab jangan. Nah, singkat saja saudara. Kalau mereka katakan Islam itu agama Arab, nggak betul. Islam itu bukan agama Arab. Islam itu dinun samawiyun, agama langit. Dan Islam itu bukan datang dari orang Arab. Nggak ada orang Arab ngarang agama Islam. Islam itu minallah, datang dari Allah. Jadi jangan salah paham. Nah, Allah menurunkan agama Islam ini kepada Nabi memang pertama kalinya di tengah bangsa Arab, tapi bukan hanya untuk bangsa Arab, bukan hanya untuk suku Quraisy, bukan hanya untuk keluarga dan keturunan Nabi, bukan, tapi untuk seluruh suku bangsa. Itulah karenanya Allah firmankan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Apa kata Allah dalam ayat tadi saudara? Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad, melainkan untuk segenap umat manusia. Basyiran sebagai pembawa berita gembira, wa nadhiran dan sebagai pemberi peringatan. Nah, karena itu saya tanya, nah, berdasarkan dalil-dalil ini, kalau begitu Islam itu agama Arab atau agama langit? Agama karya orang Arab atau datang dari Allah? Yakin? Alhamdulillah. Ada lagi yang bilang karena agama Arab jadi agama pendatang. Tunggu dulu. Islam itu bukan agama pendatang saudara. Islam itu dinullah, agama Allah, agama milik Allah. Nah, bumi ini yang ciptakan siapa? Bumi ini milik siapa? Bumi ini milik Allah. Islam agama Allah, sehingga dimanapun Islam itu hadir di atas muka bumi ini, Islam tidak pernah menjadi pendatang saudara. Justru yang pendatang kita ini semua umat manusia. Justru yang pendatang itu agama-agama lain yang tidak jelas asal usulnya saudara. Sedangkan agama Islam jelas datang dari Allah saudara. Dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad, semuanya beragama Jadi kau bilang Islam agama pendatang, ente ngaca dulu, ente yang pendatang, bukan Islam yang pendatang, betul? Ada lagi dia ngomong Islam bukan agama leluhur bangsa Indonesia. Loh, kenapa saya megang kepala saudara? Bukan saya pusing, saya capek. Loh, kok ada orang bego begini? Loh, kenapa saudara? Baik, tolong jawab yang jujur semua yang hadir di sini saudara. Bangsa Indonesia ini bangsa jin atau bangsa manusia? Jawab semua yang kompak, bangsa jin atau manusia? Yakin? Pertanyaan kedua, bangsa binatang atau manusia? Yakin? Betul? Baik, sebagai bangsa manusia, siapa kakek moyangnya? Siapa kakek moyangnya? Siapa leluhurnya? Nabi Adam. Kullukum min Adam. Engkau semua berasal daripada Nabi Adam, betul? Nah, sekarang saya tanya, agama Nabi Adam apa? Agama Nabi Adam apa? Bangsa Indonesia, bangsa manusia. Bangsa manusia leluhurnya Nabi Adam. Nabi Adam agamanya Islam. Berarti agama Islam adalah agama leluhur bangsa Indonesia. Betul? Betul? Jadi kalau ada orang mengatakan, saudara, Islam itu bukan agama leluhur kami, berarti dia turunan monyet, saudara. Betul? Kalau dia turunan Nabi Adam, Islam agama leluhurnya, betul? Kalau nggak turunan monyet, turunan kebo. Jangan sembarangan ngomong, saudara. Islam itu agama leluhur kita. Kira-kira jelas tidak? Jadi jangan coba-coba menghina bangsa Indonesia, saudara. Waktu bilang Islam bukan agama leluhur bangsa Indonesia, itu penghinaan, saudara. Memangnya bangsa Indonesia dari mana? Bangsa Indonesia itu adalah bangsa manusia, turunan Nabi Adam alaihissalam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kita ini semua berasal dari Nabi Adam, dan Nabi Adam berasal dari tanah. Saudara, kita semua sama. Siapa yang istimewa di antara kita? Mereka lah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Ya, jadi bahaya. Kenapa ini saya pandang penting, saudara? Ini sebagai ancaman daripada persatuan kita.
Jadi kita lagi mau bersatu nih, kita diadu-adu saudara, diadu-adu antar suku, antar golongan, antar madhab. Hati-hati, nggak boleh kita diadu lagi saudara, jangan. Nah maka itu tantangan kita sangat berat. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi sekarang Islam di Arab-Arabin, bukan Islam aja di Arab-Arabin, jilbabnya ibu-ibu juga di Arab-Arabin. Ibu-ibu mau ngapain pakai jilbab? Itu pakaian Arab, itu budaya Arab, itu tradisi Arab. Mau ngapain? Kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, ambil Islam, buang Arabnya. Jadi kalau ibu-ibu jadi orang Islam jangan pakai jilbab, buang jilbabnya, pakai itu budaya kita. Masya Allah, berat gak tuh? Bu, mau ngapain dijajah sama Arab? Orang pakai jilbab dibilang dijajah sama Arab saudara. Orang perempuan kalau pakai jilbab dijajah sama Arab, diperbudak sama Arab, di Arab-Arabin itu jilbab. Kurang ajar tidak? Tolong buka sejarah yang betul. Dulu bangsa Arab, perempuannya di zaman jahiliyah nggak ada yang pakai jilbab. Mereka mutabarrijat. Apa itu mutabarrijat? Makshufatul aurat. Rambut mereka riap, leher mereka terlihat, pusar mereka pamerkan. Itu tata cara berpakaian wanita-wanita Arab jahiliyah. Datang Islam, Nabi ajarkan kepada kaum muslimah bagaimana cara berpakaian yang bagus. Kemudian Allah perintahkan Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ayyurafna fala yu'zain. Luar biasa saudara. Apa kata Allah kepada Nabi? Hei Nabi, hei Rasul, hei Muhammad, katakan kepada istri-istrimu, putri-putrimu, perempuan-perempuan orang yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, agar mereka menghamparkan pakaian kurung mereka, menutup aurat mereka. Kenapa? Karena yang demikian itu mereka mudah dikenali, sehingga mereka tidak teraniaya, tidak terganggu, tidak tersakiti. Indah tidak? Begitu ayat ini turun, Nabi kasih tahu kaum muslimat. Saat itu juga seluruh kaum muslimat tidak keluar rumah atau tidak bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya, kecuali mereka semua memakai jilbab saudara. Nah kalau begitu saya mau tanya sekarang, setelah anda dengar sejarah singkat nih barusan nih, soal jilbab, saya mau tanya, kalau begitu jilbab itu adat Arab atau perintah Allah? Budaya Arab atau ajaran Nabi? Tradisi Arab atau kewajiban agama? Ini yang mesti dipahami saudara. Jadi jangan seenaknya mengatakan saudara tentang jilbab itu adat Arab, budaya Arab. Dia nggak suka sama syariat di Arab-Arabin, sampai jenggot di Arab-Arabin juga. Mau ngapain kalian orang Indonesia pakai jenggot? Hah? Mau dijajah sama Arab? Mau diperbudak sama Arab? Ambil Islamnya, jangan ambil Arabnya. Mau ngapain kalian diarabkan? Itu jenggot itu budaya Arab. Itu budaya orang-orang gurun padang pasir, orang Baduy yang goblok-goblok. Jadi kalau orang berjenggot itu urat sarafnya ketarik kata dia. Makin panjang jenggotnya makin goblok orangnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saudara, yang ngajarin orang berjenggot itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lain begitu juga para sahabat, mereka berjenggot karena mau ikut Nabi saudara. Nah sekarang kita tanya, kalau orang berjenggot dilambangkan sebagai kebodohan, apa dia mau fitnah Nabi itu bodoh, para sahabat Nabi itu bodoh, ahlul bait itu Nabi bodoh? Ittaqullah, takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, jangan sembarangan bicara. Itu penghinaan kepada Nabi dan para keluarga serta sahabatnya. Betul? Masya Allah saudara, masalah jenggot nggak usah dipermasalahkan. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu hukumnya sunnah. Kalau dikerjakan dengan niat mencontoh Nabi dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Yang punya jenggot ikut Nabi, piara jenggotnya. Yang nggak punya jenggot jangan memaksakan diri. Udah nggak punya jenggot pakai buntut kambing. Udah gitu nggak punya jenggot, cuman selembar, dia paksain dirawat itu selembar. Akhirnya kayak benang layangan nyangkut. Nah yang punya jenggot piara jenggot, tapi jangan lupa saudara,
jenggotnya mesti bersih, mesti rapi. Jangan mentang-mentang piara jenggot, jenggotnya aut-autan kayak sarang laler. Mending laler doang, jangan-jangan kecoa besarang di situ. Jangan sampai jenggotnya kotor, bau, saudara, jangan. Piara jenggot lebih panjang lebih bagus, itu sunnah Nabi. Tapi jangan lupa, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau ada profesor doktor ngomong seenaknya saudara, mengarap-arapkan jenggot saudara, ente nggak mau piara jenggot itu urusan ente mau panjangin bulu ketek urusan ente. Cuman kalau kami mau ikut Nabi, ajaran Nabi, bulu ketiak dicabut, betul? Kumis dirapikan, betul? Jenggot dipanjangkan, betul? Kuku dipotong, betul? Bulu anu dicukur. Nah itu kan ajaran Nabi, saudara. Itu ajaran Nabi. Kalau kau nggak mau ikut ajaran Nabi, urusanmu. Tapi jangan kau arap-arapkan dong ajaran Nabi. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Ajaran semacam itu bahaya tidak? Bahaya tidak? Satu lagi saudara, sampai urusan assalamualaikum mereka gugat. Hei bangsa Indonesia, ini yang namanya Indonesia ini kaya akan budaya. Kenapa kita tidak tunjukkan budaya kita? Kenapa kita mesti ikut budaya Arab? Mau ngapain kalian kalau ketemu orang assalamualaikum? Assalamualaikum itu adat Arab, tradisi Arab, budaya Arab. Mau ngapain kalian diarabkan? Mau ngapain? Nggak usah pakai bahasa Indonesia. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tunjukkan nasionalisme dan kebangsaan kita. Kalau jadi Islam, jangan jadi Arab. Ambil Islam, buang Arab ke. Ambil Islam, ambil salamnya, tapi jangan pakai assalamualaikum. Pakai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Mumet juga Ustaz Hussein. Loh ini bukan fitnah, fakta saudara. Kok bisa mereka bicara begitu? Bisa. Nggak habis pikir saya saudara. Nggak, kalau yang bicara itu anak jalanan yang nggak bisa ngaji Quran, saudara nongkrong, saya maklumi. Tapi ini kalau yang bicara tokoh, saudara tingkat nasional dianggap cendekiawan, musibah. Saudara, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, itu budaya nasional, adat. Assalamualaikum itu syariat. Jangan diadu domba, saudara. Jangan, mau pakai selamat pagi boleh, selamat siang boleh, tapi jangan menggantikan assalamualaikum. Sampaikan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang kawan-kawan, silakan. Tapi jangan assalamualaikumnya dihapus, diganti dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Itu penghinaan kepada syariat. Saya mau tanya saudara, adat dengan syariat mana lebih tinggi? Adat dengan syariat mana yang harus didahulukan? Syariat saudara, ini yang kita protes saudara. Dan assalamualaikum itu bukan adat Arab, bukan tradisi Arab, bukan budaya Arab, itu ajaran Allah. Ketika Nabi diutus di tengah bangsa Arab itu salamnya wasobahah di antara mereka. Kemudian Nabi diajarkan oleh Allah dengan tahiyatul Islam, tahiyatul dunia wal akhirah, dengan salam miliknya umat Islam, salamnya ahli sorga, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Nabi diajarkan oleh Allah sedemikian rupa, Nabi ajarkan kepada umat Islam. Mulai saat itu tidak ada satu orang Islam pun saudara yang menolak ajaran Nabi. Mereka rame-rame mengamalkan, yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan saudara, rame-rame. Lalu ketemu mereka nggak pakai wasobahah lagi, tapi mereka pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking indahnya ini salam, saking pentingnya ini salam, sampai dijadikan rukun dalam sholat saudara. Tidak sah sholat seseorang tanpa salam. Subhanallah. Nah sekarang sholat tanpa salam nggak sah, betul? Nah pertanyaannya sekarang, nah kalau salamnya diganti bagaimana? Begitu sholat subuh, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Ntar begitu sholat zuhur, selamat siang,
selamat siang. Lah kan nggak mungkin duhur selamat pagi, saudara. Ini bagaimana caranya? Ntar sholat asar, selamat sore. Ntar sholat maghrib, selamat petang. Ntar sholat isya, selamat malam. Begitu tahajud dia bingung. Mau dibilang selamat malam udah liwat, selamat pagi belum masuk. Akhirnya selamat remeng-remeng. Selamat remeng-remeng. Ini sengaja, jangan kaget kalau saya cara menyampaikan begini. Kalau mereka menghina syariat, memperolok-olok syariat, saya akan hinakan mereka dan saya akan olok-olok pendapat mereka, saudara. Jadi jangan coba-coba mereka memperolok-olok syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu saya mau tanya semua di sini, siap? Saya mau tanya, apakah anda rela kalau assalamualaikum diganti selamat pagi, selamat siang, selamat sore? Rela tidak? Siap amalkan assalamualaikum? Siap tegakkan assalamualaikum? Siap laksanakan assalamualaikum? Takbir. Ini urusannya nih, selesai dari sini saya dilaporin lagi nih. Habib Rizik sudah menghina budaya nasional. Yang satu melapor di polsek dekat sini, Habib Rizik menghina selamat pagi. Yang satu lapor di polsek sebelah sana, Habib Rizik menghina selamat siang. Yang satu lagi lapor di sebelah satu lagi, Habib Rizik menghina selamat sore. Yang satu lagi melapor lagi, Habib Rizik menghina selamat petang. Yang lainnya lagi melapor, Habib Rizik menghina selamat malam. Berapa laporan udah tuh? Masya Allah. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Itu tadi karena nyari-nyari kesalahan, saudara. Padahal yang kita sampaikan bukan menghina selamat pagi, selamat siang, selamat sore, tapi menempatkan selamat pagi, siang, dan sore pada tempatnya. Jangan coba-coba untuk menggantikan syariat Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Alhamdulillah. Nah karena itu saudara hati-hati. Sekali lagi sebelum saya akhiri, jadi semangat persatuan kita yang luar biasa ini dimaknai oleh orang yang tidak suka Islam sebagai ancaman. Nah maka itu sekarang mereka memperolok-olok kita, memperolok-olok syariat kita, memperolok-olok agama kita, memperolok-olok jilbab kita, memperolok-olok pakaian kita, saudara, memperolok-olok persatuan kita, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi nggak usah khawatir, gerakan tersebut, saudara, tidak boleh kita biarkan. Kita lawan. Artinya selama mereka menantang kita dengan ilmu, kita lawan dengan ilmu. Mereka menantang dengan wacana, kita lawan dengan wacana. Mereka menantang kita dengan stigma, opini di medsos, kita lawan melalui medsos, saudara. Tapi manakala mereka sudah melakukan gerakan fisik untuk mengganggu para habaib dan ulama, kita juga siap untuk menghadapi mereka secara fisik, saudara. Takbir. Sallu ala nabi. Demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.